kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih masuk di materi Firestore ya. Jadi di sini kita mau ngapain nih? Jadi ada kendala sebenarnya. Bukan kendala sih, satu logic yang aneh menurut saya. Jadi pas kita login menggunakan Kuli Project, jadi ini login menggunakan Kuli Project ya. Sini menggunakan Kuli Project. Jadi di sini di database kita katanya kita sudah pernah ngebuat connection dengan si Sandika nih. Kita udah buat connection dengan Sandika. Nah, idenya adalah pas kita buat connection ini FDIL ya, chatnya di sini FDIL nih. Kita kan udah buat, tapi ini belum ada chat gitu ya. Belum ada chat, masih kosong. Nah, kalau misalnya kita di sini, kita searching lagi nama Sandika dan kita ngeklik message lagi, dia akan ngebuat suatu dokumen baru yang koneksinya sama. Dan di sini dia di overwrite menjadi H29. Jadi ID-nya tuh bukan yang ini lagi, tapi yang ini. Ya, itu idenya. Nah, ini kalau misalnya kita back, kita klik lagi si Sandika, dia akan ngebuat ganti lagi nih, IBE. Nah, jadi ini kebuatnya jadi 3. Nah, harusnya kita harus menghandle gimana caranya ketika user ini, suatu user nih, kita ke bawah nih, yang pas dia ngebuat connection, ini harusnya ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika memang dia belum pernah membuat koneksi kepada user dengan email tersebut. Kalau misalnya yang kondisi kedua, dia udah pernah buat koneksi, ya udah dia tinggal masuk aja ke dalam chat room-nya. Jadi nanti udah tampil nih chat-chatnya. Nah, itu gimana tuh caranya? Jadi kita harus ada 2 kondisi ya. Nih, kita coba buat di sini 2 kondisi. Kita kecilin dulu deh. Kondisi yang pertama ya, kondisi yang pertama adalah dia belum pernah buat koneksi dengan yang emailnya ini, friend email ya. Dia belum pernah sama sekali punya history chat gitu ya. Koneksi atau history chat lah. History chat dengan si friend email ini gitu ya. Kondisi yang kedua adalah dia sudah pernah ya, ini sudah pernah buat koneksi history chat dengan si email ini. Nah, ini ada 2 kondisi. Kalau yang belum pernah, logiknya ya berarti kita buat data di sini. Ya, buat ini ya. Kalau misalnya sudah pernah ya udah berarti kita nggak ngebuat baru lagi, nggak ngebuat dokumen baru lagi nih dengan generate ID. Nah, itu idenya gimana? Pertama-tama kita harus ngecek dulu. Gimana cara ngeceknya si user ini udah pernah ada koneksi atau history chat dengan email ini. Nah, itu gimana ngeceknya ya? Ngeceknya adalah satu, kita bisa ngecek dari datanya dia, dari usernya dia. Kita bisa ngelooping chat ini. Kita bisa ngelooping chat ini. Pas kita looping, kita cari apakah koneksi dengan friend email ini ada apa enggak gitu ya. Itu cara yang pertama. Atau kita juga bisa ngelooping dari chat, semua dokumen chat yang ini, kita cari yang koneksinya itu dia berdua gitu. Yang koneksi chatnya itu dia berdua. Nanti kalau misalnya kita dapat koneksinya dia berdua, berarti yang kita harus lakukan adalah kita dapetin ID-nya ini. Intinya adalah kita mencari ID-nya ini, kita dapetin chat ID-nya itu yang mana gitu ya. Ini kan chat ID IBE, ini berarti ini udah nggak pakai, ini kita delete aja. Kemudian ini juga FDIL, ini kita udah nggak pakai, kita delete aja ya. Ini IB3N. Nah, berarti ini kita gunain yang ini ya, IB3N. Nah, kita mau pakai cara yang mana nih? Misalnya kita ngelooping dari yang user ID ini ya. Pas kita login dengan user ID-nya si Kuli Project, kita kan udah buat koneksi nih. Kita ceknya di sini. Berarti yang kita lakukan adalah nih collection-nya ini kita pindahin ke atas saja. Semuanya kita pindahin ke atas, collection reference doang ya. Yang pertama kita cek adalah di sini. Kita ngecek gimana caranya user tersebut udah pernah ada koneksi dengan ini, ya udah kita masuk ke dalam, kita ambil datanya dari collection user nih. User dokumen yang dengan current email, user ini email ya. Email. Nah, kayak gini. Null safety-nya di sini.
titik kita ambil datanya nih ya. Karena get ini tipenya feature, jadi kita bisa await dia dan kita misalnya masukkan ke dalam suatu variabel. Final misalnya kita namainnya di sini data dokumen user deh, dokumen user ya. Ini dokumen usernya nih, kita udah dapat dokumen usernya, dokumen snapshot ini udah dapat. Jadi intinya adalah kita mengambil data-data ini yang dokumen ID-nya ini, kita ambil semua datanya. Nah, kemudian kita mau ambil chatnya aja nih, chatnya aja ya. Berarti yang kita dapetin adalah kita buat sebuah final di sini dokumen chatnya. Nah, ini dokumen chatnya, ini berupa list ya. Nah, ini kita ambil dari dokumen user, titik, kita ambil datanya dulu. Ini sebagai mapping, karena ini kita harus mapping biar dia bisa, ini kan bentuknya objek ya, biar bisa digunain nih. Kita bisa string, dynamic di sini. Nah, kita mau ambil dokumen chats-nya aja, berarti yang kita harus lakukan adalah kita ambil kayak gini. Chats. Sorry, ini C kecil, karena di sini kita C kecil ya, chats. Kita ambil chats kecil ini kita berupa sebagai dia list ya. Kita akan membuat dia sebagai list. Nah, ini error kenapa? Karena S mappingnya ini kita harus bungkus dulu dia, kita eksekusi dulu yang awal. Nah, kemudian kita ambil chatnya dan dia berupa list. Nah, ini jadi ini udah tipenya list ya, list of dynamic. Jadi nanti datanya kayak gini, list of dynamic ya. Jadi kalau misalnya kita dapetin seluruh chat, ini seluruh chat ya. Nah, berarti yang kita lakukan di sini, kita looping deh dokumen chatnya. Dokumen chatnya. Chats gini, titik. Ini kita looping, kita for each ya. Mungkin ini kita matiin dulu ya, biar nggak terlalu nge-lag nih. Kita close aja. Di sini kita akan looping si chattingan ini. Kalau teman-teman mau cek di sini, kita bisa ngeprint sebelum di print, kalau di print kan kita harus ngebuka simulator lagi ya. Anggap aja ini dokumen chatnya, kita save dulu deh. Jadi kita dapat list of chat ya. Kita dapat list of chat yang kayak gini nih. Kita dapat seluruh list of chatnya. Kemudian kalau misalnya ini chatnya ada 3 ya berarti ke looping 3. Nah, kita ngecek connectionnya yang sama dengan friend ID, friend email. Jadi ini adalah single chatnya ya. Single chatnya ini kita harus cek dulu nih. Jika single chatnya itu single chat sama dengan single chat dari yang connection yang ini, single chat connection yang ini itu sama dengan ini enggak, email yang teman kita enggak. Nah, ini kita copy sama yang ini enggak. Kalau misalnya kita dapat yang ini, berarti ini ngefilter nih. Berarti kita dapat dokumen chat yang ininya aja nih, yang list keberapa gitu. Kita mau dapetin chat ID, berarti kita simpan ke dalam sebuah variabel di sini. Kita akan simpan ke dalam sebuah variabel di sini. Misalnya nama variabelnya chat ID gini, chat ID. Nah, di sini chat ID-nya kita pasang di sini ya. Chat ID sama dengan single chat. Kita ambil yang chat ID. Chat underscore ID. Oke, nah kayak gini ya. Kita udah masukin ke dalam chat ID-nya. Tapi sebelum looping, harusnya kita tanya dulu nih. Kenapa kita tanya? Jika si user ini kita kita kan dapat list of chat ya. Tapi kalau misalnya dokumen chatnya dari user tersebut itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau dia ada datanya, baru kita bisa looping di sini. Jadi biar nggak error ya, kita harus if else dulu. Kalau ini adalah berarti si user sudah pernah chat dengan siapapun gitu ya. Kalau yang ini else-nya belum pernah chat dengan siapapun. Else ini belum pernah chat dengan siapapun.
belum pernah chat dengan siapapun. Ini kita copy aja, ini ke tangan, kita pasang di sini. Ini ada dua kondisi nih. Kalau misalnya kita login dengan Kuldi, oh ini ada apa enggak nih? Kita mau looping apa? Kalau misalnya dia belum pernah chat dengan apapun nih, dokumen chatnya yang sama dengan 0, berarti dia belum pernah chat dengan siapapun. Kalau misalnya udah pernah chat, ya berarti ini ngejalanin yang ini. Kita udah dapet chat ID. Yang harus kita lakukan kalau misalnya kita udah punya chat ID-nya, kita mau ngapain gitu ya. Nah nanti dulu deh, kita belum pernah chat dengan siapapun. Berarti kalau misalnya kita belum pernah chat dengan siapapun, berarti ini kita tinggal buat koneksi, tinggal buat koneksi di sini, gitu ya. Buat koneksinya gimana? Nah ini koneksinya yang ini koneksi kita. Oke, nah berarti sekarang kita kalau misalnya udah dapet chat ID, yang harus kita lakukan adalah di sini ada dua kondisi, ya. Kalau misalnya dia pas di looping chat ID-nya kan kita udah dapat. Berarti di sini kita harus tanya lagi. Kalau misalnya chat ID-nya ini ada apa enggak gitu ya. Kalau chat ID-nya tidak sama dengan 0, berarti ini sudah pernah buat koneksi dengan si yang friend email ini. Karena dia ada. Tapi kalau misalnya 0, berarti ini belum pernah buat koneksi dengan email ini, gitu ya. Ini kondisinya. Jadi habis dapetin ini kan kita cek nih, kalau misalnya masih 0 ya, nilai ini masih 0, berarti ya ini nggak dapat nih, kondisi yang ini nggak dapat. Ya, pas di looping, oh ternyata nggak ada nih koneksi yang sama dengan email yang kita cari. Ini ada dua kondisi berarti ya. Ini sudah pernah buat koneksi, yang kita lakukan kalau misalnya udah pernah buat koneksi, ya udah kita tinggal pindah ke sini, kita copy, kita tinggal masuk ya, kita tinggal ngerouting aja ke sini. Tapi kita lempar argumennya si chat ID. Nah ini kita lempar si chat ID-nya. Kayak gini, sesimpel ini ya. Nah kalau buat yang belum pernah chat, berarti kita tinggal pasang buat koneksi. Ya, karena buat koneksi di sini sama di sini itu sama, yaitu yang ini. Berarti kita bisa pasang flag aja di sini. Kita buat boolean flag new connection misalnya kayak gini. Awal-awal false ya. Nih, awal-awal false. Apakah dia mau buat koneksi baru? Tidak, gitu ya. Tapi di sini kita cek dulu di sini. Kalau yang ini sudah pernah buat koneksi, berarti dia new flag-nya ini kita jadiin false ya. Berarti ini kita jadiin false dan kita langsung pindah. Tapi kalau misalnya ini buat koneksi, berarti ini kita buat true. Oke? Nah, kalau misalnya di sini kita buat true. Ini kita copy, ini kita paste. Kalau misalnya true di sini kita cek di sini jadi ya. Jika yang harus kita lakukan adalah jika flag connection ini, flag new connection itu sama dengan true, maka kita akan membuat ini data ini. Kita cut sampai sini. Kita cut ya. Kita masukin ke dalam sini. Kita save. Nah, ini juga harus kita lempar. Ini kita harus lempar apa? Ini ya. Kita harus lempar argumen chat ID nih. Karena ini sama, jadi ini kita cut aja. Kita cuman kayak gini aja, membuat sebuah flag. Kemudian ini kalau misalnya dia true, dia akan menjalankan ini. Ya, ini nggak usah. Jadi kalau misalnya ini udah selesai dijalanin, baru kita lempar ke sini. Kita hapus nih ya. Chat ID. Mungkin variabel chat ID ini kita pasang general aja, dia dipasang di sini. Oke. Nah, berarti di sini tinggal permasalahannya adalah pas dia ngebuat data. Nih, kita review ya. Jadi di sini ada kondisi nih. Ada dua kondisi dulu. Yang pertama, kondisi yang pertama adalah pas kita masuk ke usernya, ke collection user dia yang dengan email Kuldi ya, yang ini, email ini, kita ngecek ngelooping dulu, kita nanya dulu,
apakah data ini ada apa enggak. Kalau listnya kayak Sandika Radi ini kan chatnya masih kosong nih. Nah, kita ngecek nih, apakah dokumen chatnya itu kosong apa enggak. Kalau misalnya kosong, jelas dia belum pernah chat dengan siapapun, gitu ya. Belum pernah chat dengan siapapun dan dia akan membuat sebuah koneksi. Makanya kita buat flag connectionnya jadi true. Nanti dia akan menjalankan fungsi yang ini. Oke, menjalankan fungsi yang ini. Tapi kalau false, ya, kalau false, new flagnya false, dia ini akan dilewati nih, perintah ini akan dilewatin dan dia langsung udah punya chat ID-nya karena dia udah pernah chat dengan si usernya. Dan di sini kalau misalnya ada datanya, kalau ada datanya itu ada dua kondisi juga. Apakah pas kita ngelooping ini yang ada datanya nih, pas kita ngelooping data ini, itu ada nggak yang koneksinya dengan si friend yang kita tuju, nih. Kalau misalnya datanya nggak ada di sini, kalau misalnya datanya tidak sama dengan 0, berarti dia flagnya false. Tapi kalau misalnya datanya 0, ya, dia buat koneksi baru, maka flagnya kita buat true lagi, kayak gitu ya. Nah, sekarang idenya adalah pas kita dibuat sini, pas kita udah dapet chat ID, itu kondisi ketika chat ID ini didapat kalau misalnya dia ada datanya dengan temennya ya. Tapi kalau misalnya yang buat baru, nah ini belum ada nih chat ID-nya. Maka dari itu chat ID-nya di sini kita harus new chat nih. Ini dapat dari mana? New chat doc ya. Ini kita pasang di sini chat ID-nya nih. Oke, ini kita copy. Pas dia nge-refresh, kita pasang di chat ID nih. Chat ID-nya itu kita lempar di sini. Oke, mungkin refresh-nya paling bawah aja deh. Oke, kayak gini ya. Kita save. Nah, ini udah semua nih. Kita jadi ngelempar masuk ke chatroom ini, kita udah punya chat ID. Nah, ini logic kita. Kalau misalnya kita mau cek, kita buka simulatornya. Oke, di sini kita tinggal running aja. Kita tinggal run without debug. Oke, di sini ya. Nah, mungkin biar kelihatan pas kita masuk ke chatroom, ini kita print aja deh. Sebelumnya kita print chat ID kita. Print chat ID kita. Kita coba save dulu ya. Ini akan auto login nih. Nanti ini kita coba di boxnya kita hapus. Kita masuk ke dalam search-nya ya. Ini kita login sebagai Kuldi ya. Kita coba buka ini deh. Coba buka ya. Ke sini. Ini kita cek di sini. Dia kan ada chatnya nih si Kuldi. Ada IBE 3 ya. Di chatnya juga masih ada satu nih IBE 3. Nah, kalau kita buka chatnya di sini, kita masuk search S. Nah, kita dapat nih. Kemudian kita klik message. Nah, kita dapat ID-nya. Kita dapat ID-nya ya. Nih di sini. IBE 3N. Jadi karena dia udah pernah ngebuat, jadi dia nggak ngebuat lagi nih. Idenya sesimpel itu ya. Jadi kondisinya yang tadi tetap. Nah, kalau dari sisi Sandika, dia karena dia belum memulai chat, maka dia belum ada di sini. Tapi kalau misalnya si Kuldi-nya ini ngechat, kita mulai chat, kita tekan enter ini, maka kita harusnya mengupdate si user Sandika ini bahwa ini kasih tahu ada chat loh. Chat yang ID ini nih. Ya, mungkin itu next step aja. Jadi logic kita di sini udah benar ya. Membenarkan logic connection-nya, membuat koneksi.